Bab 455. Apa niatnya? Lepaskan aku. Lepaskan akupunturku, aku ingin berpakaian. Setelah Yumiko mengatakan ini, Kenzi acuh tak acuh. Dia menatap diam-diam ke permukaan air, masih merokok. Kenzi sedang berpikir saat ini, apakah rencana untuk menemukan rumput kura-kura malam ini dapat diselesaikan. Setelah diganggu oleh Yumiko dan wanita istana terkutuk itu, Kenzi memperkirakan bahwa kura-kura tua yang bersembunyi di bawah air mungkin tidak akan muncul lagi. Kenzi secara bertahap mengerutkan kening, dan dia tidak bisa membantu tetapi mulai khawatir secara diam-diam. Jika rencana malam ini gagal, itu akan lebih sulit nanti. Karena Yumiko sudah mengetahui keberadaannya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengganggunya, dan bahkan memerintahkan orang untuk menangkapnya. Tapi ada satu hal yang membuat Kenzi masih beruntung, karena dia memperlihatkan wajah aslinya dari Kenzi, dan dia memiliki identitas lain, reporter Kenan Harimurti. Agaknya Yumiko tidak bisa sepenuhnya melihatnya. Dalam hal ini, saya masih memiliki kesempatan, mungkin saya bisa mengambil kastanya dari api. Lepaskan aku, tidak tahu malu. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak memiliki niat buruk terhadap Yumiko, kamu harus membiarkan Yumiko berpakaian. Yumiko melihat bahwa dia acuh tak acuh dan mengabaikannya sama sekali, dan secara bertahap menjadi marah padanya. Kenzi masih menatap permukaan air dan menggelengkan kepalanya, tidak, tunggu saja. Dan sebaiknya kamu diam dan tidak berbicara, jika tidak, aku akan menutup mulut bodohmu. Kenzi juga ingin bertaruh bahwa kura-kura tua akan keluar dari air. Ini tentu saja mentalitas seorang penjudi, dia tidak berdamai dengan kegagalan dan ingin menyelamatkan kekalahan. Kali ini Yumiko tidak menyerah pada ancamannya, dia diam-diam marah, memelototinya dan berkata, Kenzi, jika kamu masih seorang pria, yang terbaik adalah menjelaskannya kepada Yumiko. Selamatkan aku, apa motifmu atas tindakanmu saat ini? Kenzi tidak ingin menjelaskan, dan berkata dengan ringan, Yumiko, bahkan jika saya memiliki motif, saya tidak akan menjelaskan apapun kepada Anda, itu lebih baik mati. Yumiko, dia berkata dengan dingin, Kenzi, bukankah kamu berani? Kamu seperti jenis penjahat yang tidak bisa melihat cahaya, bertindak di tempat gelap, menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, sama sekali bukan laki-laki. Kenzi melemparkan puntung rokok, tetapi masih tidak bergerak. Yumiko yang mulia, Anda tidak perlu memprovokasi saya. Saya bukan laki-laki. Anda telah mengalaminya sendiri, kamu seharusnya tahu betul apakah aku laki-laki atau bukan. Kamu. Wajah putih Yumiko memerah. Dia malu dan marah, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Kenzi akan menjadi penjahat seperti itu, bahwa dia akan mengejarnya karena memperkosanya sebelumnya. Yumiko adalah putri emas dan daun giok. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Jika ada pisau, jika dia bisa bergerak, dia pasti akan memotongnya dengan pisau. Pada saat ini, di kaki gunung di kejauhan, ada suara teriakan yang samar. Kenzi bangkit dan melihat ke bawah gunung. Dia melihat area di tengah halaman dalam istana, dan paviliun dan gedung-gedung menyala satu demi satu. Sosok-sosok yang datang dan pergi tampak berlarian liar. Apa yang sedang terjadi? Yumiko juga mendengar perubahan di kaki gunung, tetapi titik akupunturnya disegel, jadi dia tidak bisa berdiri untuk memeriksa seperti yang dilakukan Kenzi, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan berspekulasi liar di dalam hatinya. Yang mulia Yumiko, ada sesuatu yang buruk. Pada saat ini, seseorang sepertinya berlari dari jalan gunung dan berteriak keras. Yang mulia, apakah Anda masih mandi air panas? Silakan pakai pakaian Anda dan turun gunung dengan cepat. Yang mulia, kaisar sakit parah dan sepertinya sekarat. Kenzi tahu bahwa orang yang berteriak dari kejauhan itu pasti Kolonel Hikawa Ibe, yang sering mengikuti Yumiko keluar masuk. Mungkin dia tahu Yumiko sedang berendam di sumber air panas, jadi dia berhenti di jalan gunung dan tidak berani-berani naik gunung. Ketika Yumiko mendengar teriakan ini, dia menjadi cemas, dia sekarang menyadari bahwa karena sumber air panas itu beracun, kakeknya pasti akan terinfeksi racun aneh seperti dia. Kenzi, kamu orang yang tercela? Apakah kamu meracuni sumber air panas? Yumiko menangis dan berkata dengan marah, kakekku tidak memiliki keluhan denganmu, mengapa kamu membunuh kakekku? Kenzi tidak menjelaskan, dia masih menatap air dan mengangkat alisnya. Dia berpikir bahwa rencana untuk malam ini pasti tidak akan berhasil. Selanjutnya, bagaimana harus berakhir? Jika tidak berhasil hari ini, seharusnya besok. Jika tidak berhasil besok, maka lusa, tetapi variabel terbesarnya adalah ada satu lagi Yumiko.
Kenzi menghela nafas diam-diam dan mulai menyesalinya di dalam hatinya. Jika saya tidak menyelamatkan Yumiko, saya tidak akan memiliki masalah yang saya miliki sekarang. Rasanya seperti dilema, langkah yang sulit. Lepaskan aku, binatang. Aku akan menemui kakekku. Yumiko sangat sedih ketika memikirkan kakeknya sehingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Situasi saat ini membuat Kenzi sangat kesal. Yumiko tidak bisa dilepaskannya, tetapi dia harus melepaskannya. Ada kolonel wajah datar di jalan gunung, berteriak cemas di sana, seperti lalat yang mengancam jiwa. Kenzi tidak punya banyak waktu untuk memikirkan tindakan balasan, dia berpikir sebentar, dan akhirnya membuat keputusan. Yumiko, dengarkan baik-baik. Pertama-tama penjahat yang meracuni sumber air panas itu bukanlah aku, tapi pelayan dengan kostum istana yang bersama kakekmu. Jangan tanya bagaimana saya tahu, saya tidak ingin terlibat dalam konspirasi keluarga Anda, saya hanya melihatnya secara tidak sengaja. Kata Kenzi, dan memilih salah satu penampilan dan potensi terbaik dari pil obat yang dibawanya. Pil obat kelas atas terbaik dan paling berhasil disempurnakan, letakkan di depan Yumiko dan biarkan dia melihat dengan jelas, saya akan memberi Anda pil obat yang dapat menyelamatkan hidup kakek Anda. Obat ini adalah pil kebangkitan. Ini bisa melindungi hati kakekmu, agar dia tidak mati keracunan dalam waktu 3 hari. Yumiko tercengang setelah mendengar ini, wajahnya yang cantik dengan air mata penuh kebingungan. Mengapa menyelamatkan kakekku? Kenzi melepaskan titik akupunturnya, menariknya ke atas dan berkata, tapi aku punya satu syarat, dalam waktu 3 hari, kamu tidak bisa memburuku, dan kamu tidak bisa melakukan tindakan permusuhan apapun terhadapku, dan kamu tidak bisa mengambil tindakan malam ini. Kejadian dan keberadaanku, jangan beritahu siapapun. Karena aku memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, yang harus dirahasiakan dan tidak dapat dihancurkan olehmu. Yumiko semakin bingung, menatapnya, sepertinya dia tidak berbohong, tapi Yumiko tidak berani mempercayainya dengan mudah, karena dia adalah musuh dan binatang buas yang telah menghina dirinya sendiri. Wajah Yumiko menjadi dingin, yang mulia memohon padaku. Kenzi juga menjadi dingin, aku akan menggunakan pil obat ini untuk membuat kakekmu tetap hidup selama 3 hari. Sebagai imbalannya kamu tidak melakukan tindakan permusuhan terhadapku selama 3 hari. Jika kamu merasa kamu menolak, kamu dapat menggelengkan kepala dan berhenti. Yumiko berkata dengan dingin, Yumiko sama sekali tidak percaya bahwa kamu memiliki hati yang baik. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa pil obat ini dapat menyelamatkan nyawa dan tidak, jangan-jangan digunakan untuk membunuh kakek Yumiko? Bab 456. 3 hari gencatan senjata. Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, Kenzi kesal dan mengejek, saya pikir yang mulia adalah wanita yang cerdas, tetapi sekarang tampaknya yang mulia lebih bodoh daripada babi. Baga. Yumiko terpancing, dia tiba-tiba menggertaknya, dan menebas dengan telapak tangan. Sangat disayangkan bahwa titik akupunturnya baru saja dilepaskan, dan kekuatan anggota tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Dengan telapak tangan ini, Kenzi dengan mudah meraih pergelangan tangannya. Saya mengatakan yang mulia bodoh, apakah yang mulia tidak yakin? Kenzi meraih pergelangan tangannya, matanya mendekat, Anda dapat menggunakan otak babi Anda untuk memikirkannya, kakek Anda telah diracuni, dan dia akan segera mati. Jika aku ingin menyakitinya, apakah buat apa aku perlu berbuat lebih dengan memberimu pil? Ekspresi Yumiko berubah setelah mendengar ini, dan dia sepertinya tidak punya alasan untuk membantah. Dia tahu dalam hatinya bahwa Kenzi benar. Kakek sedang sekarat, jadi Kenzi tidak perlu melakukan ini, untuk menggunakan obat untuk membunuh kakek. Jika dia ingin membunuh kakek, dia tidak perlu melakukan apa-apa dan menunggu kakek mati karena keracunan. Kenzi meremas pil tinggi dengan tangan kirinya dan menekan dengan keras, katakan padaku dengan tegas, apakah kamu menginginkan pil ini? Jika kamu menginginkannya, kamu harus menyetujui kondisiku, dalam 3 hari, kamu tidak boleh memusuhiku. Yumiko menggertakkan giginya, melepaskan diri dari pergelangan tangannya, dan mengambil pil itu. Jika obat ini benar-benar dapat melindungi hati kakek seperti yang kamu janjikan, dan mencegahnya dari kematian dalam 3 hari, Yumiko juga akan berjanji untuk memberimu gencatan senjata 3 hari. Dalam 3 hari ini, kamu tidak akan diburu, kamu keberadaannya tidak akan terungkap, dan tidak ada tindakan permusuhan yang akan dilakukan terhadap Anda. Oke. Kenzi mengangguk. Hal yang paling dia khawatirkan adalah Yumiko akan mengganggu rencananya untuk menemukan rumput kura-kura. Selama Yumiko sedikit berpikir, seorang putri memerintahkan sejumlah besar tentara untuk memasuki Gunung Suci, mencari di daerah itu siang dan malam, dan menjaga daerah ini, lalu dia ingin mencari rumput kura-kura, rencananya akan gagal. Yumiko menyarankan Yang Mulia untuk memanfaatkan gencatan senjata 3 hari untuk melarikan diri dari Kyoto sesegera mungkin.
Yumiko mengambil pil, tetapi tidak mengubah permusuhannya terhadapnya, dan memperingatkan dengan dingin, setelah ini selesai, Yumiko pasti akan menggunakan segalanya. Aku akan menemuimu dengan pedang dan tentara. Apa yang akan terjadi dalam 3 hari, aku akan membicarakannya dalam 3 hari. Jika aku jatuh ke tangan yang mulia, apakah itu membunuh atau memotong, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kenzi punya waktu 3 hari. Waktu gencatan senjata sudah cukup untuk melakukan apa saja, dan dia mengingatkan dengan dingin. Namun, Yang Mulia harus menepati janjinya dan tidak melanggar 3 hari gencatan senjata. Yumiko meremehkan setelah mendengar ini, dan mendengus dingin. Yang Mulia tidak mempercayai Yumiko. Yang Mulia telah bertarung dengan Yumiko berkali-kali. Anda pasti tahu karakter Yumiko. Di mata Anda, Yumiko adalah penjahat yang tidak bisa dipercaya? Kenzi juga mendengus dingin, itu tidak benar. Anda pernah melakukannya. Saya pikir Yang Mulia adalah penjahat yang tidak dapat dipercaya. Yang Mulia kejam dan suka membalas dendam, pasti orang yang kejam dan tidak bermoral. Kamu. Yumiko menatapnya, sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kenzi tidak bergeming, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya menasihati Yang Mulia, Anda kehabisan waktu. Kakek Anda sedang sekarat. Yang Mulia harus turun gunung sesegera mungkin, daripada tidak melakukan apa-apa di sini. Yumiko memelototinya dengan marah, mengetahui bahwa dia benar dan bahwa dia tidak boleh membuang waktu untuknya, dia mengatupkan giginya dan berkata, Kenzi, kamu lebih baik berjanji bahwa pilmu bekerja. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas menuruni gunung. Setelah dia melarikan diri, Kenzi diam-diam menghela nafas lega dan memarahi dirinya sendiri, otak sakit. Dia jelas tahu bahwa menyelamatkannya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri, dan dia masih menyelamatkannya, sakit parah. Kenzi melihat ke langit, diperkirakan hampir fajar, dan dia tahu bahwa tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini, jadi dia mungkin juga pergi sebentar, dan kembali ke danau ajaib ini besok malam untuk ikuti kura-kura licik itu. Dia mengidentifikasi rute kembali, menghindar dan menghilang ke pegunungan dan hutan liar. Yang Mulia Yumiko. Yumiko bergegas menuruni gunung, dan di tengah jalan dia bertemu dengan sekelompok penjaga seperti Hikawa Ibe yang ingin naik gunung, tetapi tidak berani naik gunung untuk temukan dia. Nona Yumiko. Masalah besar itu buruk. Yang Mulia Kaisar turun gunung setelah mandi, dan tidak butuh waktu lama untuk sesuatu terjadi. Orang yang menemani penjaga ini ke Yumiko adalah wanita di gaun istana yang memimpin jalan. Begitu dia melihat Yumiko, air matanya bergulir, dan ekspresi kesedihan datang dari hati. Yumiko menatapnya dengan mata berkedip-kedip, dan bertanya, apa penyakit Yang Mulia, dan bagaimana dia? Wanita berpakaian istana berpura-pura menangis. Dr. Miyamoto berkata bahwa Yang Mulia tiba-tiba mengalami gagal jantung, dan dia juga mengatakan ini dari masa lalu. Serangan jantung telah berulang, dan ketika kami datang, Yang Mulia sedang sekarat. Yumiko merasakan sakit di hatinya setelah mendengar ini. Saat berikutnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Hikawa Ibe patuhi perintah. Mayor Hikawa Ibe, yang mengenakan seragam militer, membungkuk untuk menjawab, hai. Yumiko menunjuk wanita dalam gaun istana, dan memberi perintah dengan dingin. Bawa dia turun. Kirim seseorang untuk mengambil sampel di kolam air panas, saya ingin tahu, racun apa yang dia masukkan ke sumber air panas. Semua orang terkejut setelah mendengar ini, dan mereka tidak pulih dalam waktu yang lama. Wanita dalam gaun istana sangat ketakutan sehingga dia seakan kehilangan jiwanya. Dia menggigil sebentar, lalu berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Yang Mulia. Saya bersalah, penyakit mendadak Yang Mulia tidak ada hubungannya dengan saya. Tahan dia. Setelah menjatuhkan kalimat, Yumiko lari. Ketika dia pergi, Hikawa Ibe ragu-ragu sejenak, melambaikan tangannya, dan memerintahkan wanita berpakaian istana untuk dikawal. Kemudian dia membawa satu orang dan bergegas ke kolam pemandian air panas untuk mengambil sampel. Yumiko buru-buru datang ke istana kaisar, dan melihat bahwa sudah ada yang berlutut di depan tempat tidur, para pangeran, serta orang tuanya sendiri, pangeran mahkota, dan sekelompok besar orang di istana, semua menangis. Kakek. Yumiko tidak peduli, dia bergegas dan datang ke kepala tempat tidur. Yang Mulia Yumiko, Yang Mulia tidak bisa lagi berbicara. Kami telah menggunakan segala macam metode penyelamatan, tetapi serangan jantung Yang Mulia kali ini lebih ganas dari sebelumnya, jadi kami benar-benar mencoba yang terbaik. Beberapa dokter di ruangan itu semua menunduk.
Dokter Miyamoto, jantung yang mulia telah berhenti berdetak. Seorang perawat wanita di sampingnya dengan gugup menunjuk ke layar monitor. Tiba-tiba, melihat detak jantung pada instrumen berubah menjadi garis horizontal, semua orang berlutut, kesedihan semakin besar, dan istana menangis. Yumiko tidak berlutut. Dia memeras pil itu, menatap dengan tenang pada kakek yang tidak sadarkan diri, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kenzi, jangan berbohong padaku. Anda berjanji pada Yumiko bahwa pil ini pasti akan bekerja." Bab 457. Darurat militer di Istana Kekaisaran. Yang Mulia, tolong beri belasungkawa. Yang Mulia telah meninggal. Tidak ada obat yang efektif, tolong relakan Yang Mulia. Yang Mulia, tolong relakan. Mereka tahu bahwa Yumiko kehilangan kakek tercinta, dan di bawah kesedihan, beberapa perilaku bisa salah. Namun, Yumiko tak bergeming, memberi makan obat itu sendiri, dan menuangkan air dengan hati-hati. Melihatnya begitu gigih, tangisan di aula menjadi lebih sedih. Orang tua dan tetua Yumiko semua melangkah maju untuk membujuknya untuk berkabung. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa hanya dalam 2 menit, perawat memperhatikan bahwa data meteran vital telah berubah dan berteriak dengan keras, "Semuanya, lihat, Yang Mulia Kaisar memiliki denyut nadi." Semua orang menoleh dan melihat ke suara alat pemantau. Bel berbunyi secara bertahap, dan garis layar horizontal, yang awalnya mewakili serangan jantung, mulai berfluktuasi perlahan lagi. Tiba-tiba, semua orang bersemangat. Cepat. Yang Mulia belum mati, terus selamatkan. Dalam sekejap, ada kekacauan di aula. Staf medis bergegas menyelamatkan seperti kawanan, dan semua orang yang berlutut dengan cepat menghapus air mata mereka dan memanjat, tetapi Yumiko Kagawa, karena kegugupannya, tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan hampir jatuh di tempat. Dia terlalu gugup. Dia sangat khawatir bahwa pil yang diberikan Kenzi palsu, tujuannya hanya untuk menipu dia, bukan untuk menyelamatkan kakeknya, tetapi sekarang tampaknya Kenzi tidak berbohong, dan pil ini benar-benar dapat menyelamatkan hidup kakek. Melihat bahwa para dokter dan tabib semua mulai menyelamatkan satu persatu, itu benar-benar berbeda dari suasana tak berdaya sebelumnya. Yumiko tahu bahwa kakeknya memiliki harapan untuk hidup, dan saraf tegang di sekujur tubuhnya berangsur-angsur rileks. Cepat, kardiotonik, respirator, stabilkan detak jantung Yang Mulia. Di tengah kebisingan, wajah Yumiko pucat, dan dia perlahan berjalan melewati kerumunan yang kacau menuju teras di luar rumah. Dia melihat ke arah gunung, dan cahaya kompleks melintas di matanya yang indah. Pada saat ini, Yumiko tidak mengerti, Kenzi seharusnya berada ribuan mil jauhnya di XXX, mengapa dia tiba-tiba muncul di area terlarang Gunung Suci di halaman dalam istana malam ini? Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Kenzi, Yumiko tahu betul bahwa dia kemungkinan besar, seperti kakeknya, akan terinfeksi racun aneh dan jatuh ke dalam situasi kematian yang berbahaya. Dari level ini, Kenzi tidak hanya menyelamatkan kakeknya, tetapi juga menyelamatkannya. Mengapa Kenzi melakukan ini? Mungkinkah dia tiba-tiba muncul di area terlarang untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Tidakkah dia mengerti bahwa dia adalah musuh hidup dan matinya? Tidakkah dia takut dirinya akan membunuhnya? Yumiko mengerutkan kening dalam-dalam, berpikir lama, tetapi masih belum ada jawaban. Setelah turun dari gunung, Kenzi menyelinap jauh-jauh dan diam-diam kembali ke halaman istana tempat dia tinggal semula. Tepat saat dia memanjat pagar, Kenzi melihat arah paviliun tepi sungai di depannya. Lampu menyala, dan suaranya berisik. Ishikawa Hachiro, ditemani oleh seorang pelayan, mengenakan mantelnya yang belum dipakai dan berjalan keluar halaman terburu-buru. Rupanya dia sudah mengetahui berita penyakit kritis Kaisar, dan sekarang dia harus bergegas ke kediaman Kaisar. Kenzi bersembunyi di bawah bebatuan, dan setelah Hachiro Ishikawa dan yang lainnya berjalan pergi, mereka pergi ke belakang paviliun, berbalik, melompati atap paviliun, dan kemudian berjalan dengan tenang di sepanjang atap, menemukan kamarnya, dan berjalan melalui jendela. Kenzi berjaga-jaga secara rahasia, dan pertama-tama memeriksa pintu di kamar. Pintu itu masih diikat dengan baut dari dalam, menunjukkan bahwa tidak ada yang masuk untuk memeriksanya. Kenzi merasa sedikit lega, dan kemudian dengan cepat melepaskan pakaian hitam padanya, dan menemukan tempat untuk menyembunyikan. Setelah melakukan ini, Kenzi dengan cepat menelan pil pengubah bentuk, dan kemudian melihat ke cermin, mengendalikan titik akupuntur di tubuhnya dengan energi yang tebal dan mengubah penampilan dan suaranya dengan bantuan kekuatan obat, membiarkan dirinya berubah kembali ke penampilan Kenan Harimurti, lagi. Dia melakukannya sebagai tindakan pencegahan terhadap Yumiko.
Yumiko adalah wanita yang waspada. Karena dia menemukan keberadaan Kenzi di area terlarang Gunung Suci, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengarahkan kecurigaannya pada Kenan Harimurti. Jika dia datang ke kamar untuk memeriksa, Kenzi harus melakukannya dengan baik, bersiap untuk mengatasinya. Melihat waktu, itu belum jam 5 pagi, dan Kenzi pura-pura tidak tahu apa-apa, naik ke tempat tidur, dan pura-pura terus tidur. Pada pukul 8 pagi, ada ketukan di pintu, dan Ishikawa Hachiro, pemilik halaman, datang untuk mengundang Kenzi untuk sarapan. Melihat wajah kuyu Ishikawa Hachiro, Kenzi tahu bahwa dia pasti sangat sibuk tadi malam, tetapi Kenzi sepertinya tidak tahu apa-apa, masih bersikap sopan, dan menjaga etika yang seharusnya dimiliki seorang tamu. Saat sarapan, Ishikawa Hachiro sangat khawatir dan terlihat sangat khawatir. Dia hanya meminum semangkuk kecil bubur, lalu meletakkan sumpitnya dan berhenti makan. Melihatnya seperti ini, Kenzi tidak punya pilihan selain menghentikan sumpitnya dan mengungkapkan keprihatinannya. Senior Ishikawa, apakah Anda memiliki kekhawatiran? Hachiro Ishikawa menghela nafas dan berkata, tadi malam, Yang Mulia Kaisar diracuni oleh seorang pembunuh, hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia hampir mati. Kenzi pura-pura terkejut, pembunuh? Bagaimana situasi Yang Mulia Kaisar sekarang? Ishikawa Hachiro menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu di mana Yumiko mendapatkan obat ajaib pada saat kritis. Itu dapat menyimpan untuk sementara waktu nyawa Yang Mulia. Tetapi menurut tabib kekaisaran, Yang Mulia masih dalam bahaya, dan racun aneh di tubuhnya masih sulit untuk disingkirkan. Kenzi berpura-pura terkejut, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, pembunuh beracun, apa sudah menangkap dia? Pembunuhnya telah ditangkap. Dia adalah pelayan yang telah bersama Yang Mulia sepanjang tahun. Namun, segera setelah pelayan itu dibebaskan dari penjara, dia mengambil keuntungan dari hal yang tak terduga dan menghancurkan bukti setelah mengambil racun, dia bunuh diri. Ishikawa Hachiro berkata setelah beberapa saat. Ada berbagai indikasi bahwa pelayan beracun itu jelas diinstruksikan oleh seseorang. Seharusnya ada konspirasi tersembunyi di istana kekaisaran yang besar ini. Kenzi tidak berbicara, tetapi terus mendengarkan. Sebenarnya, dia tidak tertarik dengan konspirasi apapun di istana, dia hanya ingin menanyakan beberapa berita, untuk menilai apakah situasi saat ini akan memengaruhi apa yang ingin dia lakukan. Kenan Harimurti, ada satu hal yang sangat sulit untuk dikatakan. Ishikawa Hachiro memandangnya dan berkata. Kenzi berkata dengan rendah hati, Tuan Ishikawa, Anda adalah senior, Anda dapat berbicara langsung jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ishikawa Hachiro mengangguk dan menjelaskan situasinya, istana berada di bawah darurat militer sekarang, dan tidak seseorang diizinkan masuk atau keluar tanpa izin. Diperkirakan itu akan memengaruhi Anda. Anda akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Saya mengerti sekarang bahwa insiden besar terjadi di istana, para penjaga istana itu pasti menyelidiki pembunuh di belakang layar. Kenzi tersenyum pahit setelah berbicara, berpikir dalam hatinya, ini adalah masalah. Sekarang, istana berada di bawah darurat militer, dan saya tidak tahu apakah penjaga akan dikerahkan di area terlarang Gunung Suci. Jika gunung juga memperkuat kewaspadaan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan akan menjadi lebih sulit. Setelah sarapan, Ishikawa Hachiro tidak menghabiskan banyak waktu dengan Kenzi karena dia peduli dengan kaisar yang masih dalam kondisi kritis, dan bergegas keluar dari rumah sakit. Kenzi tidak ada hubungannya dan tidak bisa meninggalkan halaman tanpa izin, jadi dia harus berbaring di tempat tidur dan membolak-balik buku dengan santai. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dengan lembut, dan Yumiko memasuki bilik seperti hantu, menatapnya dengan mata berkedip.